Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agristiawati Ahmad dengan NIM 020100100002. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medica Kota Mobagu dengan prodi S1 Keperawatan semester 3. Tugas ini memenuhi dari mata kuliah epidemiologi, dosen pengampu Bapak Hairil Akbar, sarjana kesehatan masyarakat, magister epidemiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf, tepi, serta saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki. Kemudian diikuti timbulnya lesi pada kulit. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Penyebab kusta atau lepra disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet, yaitu ludak atau dahak, yang keluar saat batuk atau bersin. Kusta dapat menular jika seorang terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri penyebab lepra tidak dapat menular ke orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Saya atas nama Putri Mukliza Paputungan dengan NIM 020100100029. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyakit kusta. Gejala kusta pada awalnya tidak tampak jelas. Bahkan pada beberapa kasus, gejala kusta baru bisa terlihat. Setelah bakteri kusta berkembang biak dalam tubuh penderita selama 20-30 tahun, beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan penderitanya, seperti mati rasa di kulit, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan atau rasa sakit. Muncul lesi pucat, berwarna lebih terang dan menebal di kulit. Muncul luka, tapi tidak terasa sakit. Pembesar saraf yang biasanya terjadi di siku dan lutut, otot melemah, terutama otot kaki dan tangan. Kehilangan alis dan bulu mata, mata menjadi kering dan jarang mengedip, mimisan, hidung tersumbat atau kehilangan tulang hidung. Jika kusta menyerang sistem saraf, maka kehilangan sensasi rasa, termasuk rasa sakit, bisa terjadi. Hal ini bisa menyebabkan luka atau cedera yang terdapat di tangan atau kaki tidak dirasakan oleh penderitanya. Akibatnya bisa muncul gejala hilangnya jari tangan atau jari kaki. Berdasarkan tingkat keparahan gejala, kusta dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, intermediate leprosy, ditandai dengan beberapa lesi datar berwarna pucat atau lebih cerah dari warna kulit sekitarnya, yang kadang sembuh dengan sendirinya. Yang kedua, tuberculoid leprosy, ditandai dengan beberapa lesi datar yang kadang berukuran besar, mati rasa, dan disertai dengan pembesaran saraf. Yang ketiga, borderline tuberculoid leprosy, ditandai dengan munculnya lesi yang berukuran lebih kecil dan lebih banyak dari tuberculoid leprosy.
Yang keempat, borderline leprosy ditandai dengan banyak lesi kemerahan yang tersebar secara acak dan asimetris, mati rasa, serta pembengkakan dan kelenjar getah bening tersebut. Yang kelima, borderline leprosy ditandai dengan lesi yang berjumlah banyak, bisa berbentuk datar, benjolan, nodul, dan terkadang mati rasa. Yang keenam, leprosy ditandai dengan lesi yang tersebar dengan simetris. Lanjut, diagnosis kusta. Untuk mendiagnosis kusta atau lepra, dokter akan menanyakan gejala yang dirasakan, kemudian memeriksakan kulit pasien. Dokter akan memeriksa apakah ada lesi di kulit bagian gejala kusta atau tidak. Lesi lepra pada kulit biasanya berwarna pucat atau merah dan mati rasa. Untuk memastikan apakah pasien menderita lepra, dokter akan mengambil sampel kulit dan dengan cara dikerok. Sampel kulit ini kemudian akan dianalisis di laboratorium untuk mengecek keberadaan bakteri. Di daerah endemik lepra, seseorang dapat didiagnosis menderita lepra meskipun pemeriksaan kerokoan kulit menunjukkan hasil negatif. Hal ini mengacu pada hasil klasifikasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO terhadap penyakit kusta. Nama saya Vita Yuda Nurdin dengan NIM 0201001043. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu komplikasi kusta. Komplikasi kusta dapat terjadi tergantung dari seberapa cepat penyakit tersebut didiagnosis dan diobati secara efektif. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi jika kusta terlambat diobati adalah: yang pertama, mati rasa, glaukoma, kebutaan, gagal ginjal, disfungsi ereksi dan kemandulan pada pria, kerusakan bentuk wajah, kerusakan permanen pada bagian dalam hidung, kelemahan otot, cacat permanen seperti kehilangan alis, cacat pada jari kaki, tangan, dan hidung, kerusakan saraf permanen di luar otak dan saraf tulang belakang termasuk pada lengan, tungkai kaki, dan telapak kaki. Selain itu, yang dialami penderita dapat mengakibatkan tekanan psikologis atau bahkan depresi dan dapat berujung pada pencobaan bunuh diri. Pencegahan kusta. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah kusta. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat merupakan pencegahan yang paling baik untuk mencegah komplikasi sekaligus mencegah penularan lebih luas. Selain itu, menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta juga penting untuk mencegah kusta. Pengobatan kusta. Metode pengobatan utama penyakit kusta atau lepra adalah dengan obat antibiotik. Penderita kusta akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Contoh antibiotik yang digunakan untuk pengobatan kusta adalah rifampicillin, dapsone, clofazimine, minoxidil, dan ofloxacin. Di Indonesia, pengobatan kusta dilakukan dengan metode MDT, multidrug therapy. Operasi umumnya dilakukan sebagai penanganan lanjutan setelah pengobatan dengan antibiotik. Operasi bagi penderita kusta bertujuan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh penderita yang cacat, dan mengembalikan fungsi anggota tubuh. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menolong sekalian yang menderita.